Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Hingga dan Dimas. Halo. Halo. Hai Dimas. Oke guys, jadi hari ini kita berdua mau menganalisa lagi salah satu bisnis dari subscriber kita, yaitu adalah Chicken Spade. Nah, tujuan dari video ini adalah kita purely mau sharing based on point of view kita, terus pengalaman kita berdua. Jadi di sini nanti akan lebih sessionnya juga ke interaction sih, jadi lebih ke dua arah. Benar. Dan hopefully output dari video ini mungkin kalian juga bisa nantinya dapat mengimplementasi ilmu atau mungkin new insight gitu untuk bisnis kalian. Iya, dan di sini kita sudah bersama ownernya Chicken Spade, yaitu adalah Dimas. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal, Mas. Oke, jadi sebenarnya guys, kita itu udah kurang lebih lumayan lama ya, kayak 2 bulanan nyampe mungkin ya buat dari awalnya kita bikin meeting pertama, kayak diskusi tentang Chicken Spade sampai akhirnya pada hari ini kita presentasi analisa kita. Nah, jadi agendanya mungkin nanti kita bisa minta tolong Mas Dimas buat share sedikit dulu Chicken Spade itu apa secara singkat. Terus nanti mungkin kita bisa langsung ke analisanya dan kira-kira problemnya itu apa dan gimana cara memecahkan problemnya tersebut. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke backgroundnya. Jadi Mas, Chicken Spade itu sebenarnya apa sih? Menjual apa dan kenapa dinamakan Chicken Spade gitu? Lucu banget sih namanya. Iya, sebelumnya kenalin dulu, aku Dimas. Nah, ini aku akan jelasin dulu tentang Chicken Spade ya. Chicken Spade itu adalah nasi kulit yang bersifat online ya. Tapi dia itu ada ciri khasnya, dia itu dengan ayam baceman. Ayamnya warnanya hitam gitu. Nah, kenapa namanya Chicken Spade? Chickennya artinya kan ayam ya, udah pada tahu ya. Tapi kan kalau spade, karena ini sifatnya konsepnya itu seperti kartu. Nah, kita itu pengen kayak permainan poker gitu. Jadi spade itu kan merupakan kasta tertinggi ya di permainan poker, kartu poker itu. Jadi kita namakan Chicken Spade. Nah, Chicken Spade ini menjual di platform-platform online. Ada di semua platform online ya, termasuk sekarang yang baru itu kayak seperti Shopee, Traveloka Food, GoFood, GrabFood itu ada semua. Dan memang ini sangat unik banget, belum ada di Indonesia juga karena memang nasi kulitnya itu ditemani dengan ayam baceman. Rasanya itu ayam baceman itu gurih manis gitu ya, seperti yang udah pada tahu di luaran sana. Kita itu online ada di 6 titik, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan di Jakarta Barat. Gambaran besarnya tentang Chicken Spade ini sendiri gitu. Lengkap banget ya, online ada, offline ada. Dan ini berdirinya tuh kalau nggak salah baru 1 tahunan ya Mas? Betul, baru setahunan. Baru banget setahunan. Wow, itu bener-bener kayak ngebut ya, berarti kayak baru setahun tapi tuh udah ada offline, terus online-nya juga lengkap banget guys. Iya, itu keren banget sih, dalam 1 tahun udah ada 6 titik. Mas, Loro Jonggrang ya Mas? Loro Jonggrang itu apa? Yang Mas kamu nggak tahu sih? Tahu. Keren banget sih. Jadi ya. sebenarnya kita juga foundernya ada 3 orang. Cuma untuk yang case kali ini mungkin aku dulu yang maju gitu. Iya Mas. Kita teman kuliah semua sih. Nah itu Mas mungkin boleh diceritain sedikit lagi kayak kenapa sih namanya itu Chicken Spade? Maksudnya awal mulanya itu dari mana? Oh iya, kebetulan awal mulanya kita bertiga ini suka makan ya dari Jogja semua. Dan memang kebetulan juga kita ngelihat nasi kulit ini kan booming di Jakarta ya. Benar. Nah, di Jakarta booming, akhirnya kita mutusin nih, coba deh kita buat nasi kulit yang sama. Nah, tapi ada pembedanya karena kita memang suka main poker dari Jogja, jadi kita bikin unik konsepnya. Terus juga kita bawa ayam baceman ini gitu. Jadi kita pengennya juga semuanya juga nasi kulit beda gitu, beda dari yang lain gitu. Jadi kalau yang lain biasanya ada yang pakai mentai, ada yang goreng aja. Nah, kita justru ada yang bacem gitu. Kita penjualin di bacemannya. Gitu. Nah, namanya sendiri pun unik dari Sten, Jack, Queen, King. Iya, itu lucu tahu. Iya, pas kemarin kan kita sempat baca-baca juga kan.
Dan nama tiap menunya tuh kayak nama kartu gitu guys. Iya. Dari Jack, Queen. Spade Queen, Ada King. King juga. Mungkin nanti setelah video ini kalian bisa langsung cek di GrabFood, GoFood atau di Shopee ya, termasuk di Shopee Food juga ada. Banyak deh pokoknya semuanya Iya, ada lengkap. banyak, pokoknya kalian cari di mana-mana tuh udah ada. Jadi habis ini kita langsung aja ya Mas presentasi mengenai analisis yang sudah kita buat, dan semoga aja analisis kita bisa membantu Chicken Spade ke depannya. Amin. Makasih banget nih. Iya, kita Oke. juga makasih banyak Iya, sih, Mas, kita seneng sebelumnya. banget Mas bisa bantu buat nganalisa juga. Oke, jadi kita langsung aja ya guys. Jadi yang pertama itu agendanya nih. Jadi hari ini kita pertama akan ngebahas mengenai current issue, yang isu-isu menurut kita yang ada di Chicken Spade. Lalu setelah kita bahas isunya, baru kita kasih marketing strateginya. Dan juga hal apa sih yang harus dilakukan oleh Chicken Spade ke depannya gitu. Oke, jadi kita melihat isu-isunya itu kita melihat langsung dari marketing strateginya Mas. Kita pakai 4Ps. Yang pertama kan ada product, lalu place, price, dan promotion. Nah, kita berdua akan menganalisa yang produk dan promotion. Karena menurut kita berdua itu untuk yang place dan price itu udah oke sih, udah oke lah pokoknya. Jadi kita akan bahas dua aja ya. Yang pertama yang untuk produk. Yang produk ini dari yang isunya dulu. Isunya itu menurut kita berdua kurang inline dengan target portraitnya. Kan kalau Chicken Spade ini kalau kita lihat dia itu targetnya kan untuk masyarakat umur 17 sampai 55 tahun ya. Dan menurut kita berdua tiap kelompok umur itu kan ada behavior dan kesukaannya masing-masing. Jadi alangkah baiknya tuh kalau misalnya agak lebih dipersempit lagi. Dan yang terakhir itu untuk isunya current USP-nya masih belum kuat atau unique selling point masih belum kuat. Nah, seharusnya tuh yang dijual adalah bacem, karena kan di sini kalau menurut kita berdua kan sebenarnya ini nasi kulit ya, tapi sama baceman. Dan yang mau ditonjolkan itu sebenarnya kita nasi kulit loh, tapi kita unik ada ayam bacemnya. Jadi menurut kita berdua tuh si ayam bacemnya ini yang harus lebih di highlight, ditonjolkan ke masyarakat gitu. Karena kita berdua sebenarnya juga nggak pernah nyobain ayam bacem ya. Baru pertama kali nih dari Chicken Spade. Jadi itu emang unik sih, tapi kurang ditonjolkan aja gitu. Nah, iya aku mau ngelanjutin dari Inga. By the way, sorry ya, aku tuh sambil baca beberapa poin yang ada di sini. Nah, jadi tadi yang Inga bilang kurang lebih itu udah benar. Sebenarnya secara produk tuh rasanya menurut kita berdua tuh enak. Aku udah sempat nyobain juga, kemarin sempat dikirimin sama Mas Dimas dan Chicken Spade Team. Dan aku nyobain yang Queen, menurut aku tuh enak, rasanya bener banget. Yang tadi Mas Dimas bilang rasanya manis, gurih, dan jujur aku sih suka ya, sama ayam itu aku suka. Nah, cuman kalau menurut aku dari yang isu tadi Inga sampaikan, itu benar banget, mungkin kita itu harus lebih meng-highlight dari bagian si bacemannya itu. Maksudnya bukan ke arah kulit ayam. Karena kalau yang aku lihat juga nih teman-teman secara market, dan mungkin bisa correct me if I'm wrong ya Mas Dimas atau Inga, secara market itu kalau aku lihat menu bacem saat ini masih belum banyak pemainnya, yang apalagi menu-menu bacem yang menjadikan bacem itu sebagai hero-nya mereka. Jadi menurut aku tuh itu benar-benar ada room to improve, atau malah tuh kayak opportunity nih buat Chicken Spade benar-benar ngambil si market bacem itu dan nge-seize the moment di sana. Nah, dan apalagi kalau yang aku lihat kan sekarang mungkin anak-anak muda yang nge-skewed down ke 17 sampai 34 tahun itu mungkin mereka lebih familiar dengan kayak let's say rasa-rasa kayak telur asin atau kayak Mentai. sambal mata, mentai gitu-gitu kan. Nah, dan aku yakin banget sebenarnya anak muda itu mereka tahu dengan rasa bacem. Cuman mereka mungkin melihat bacem itu tuh akan lebih ke arah tradisional gitu loh. Jadi menurut aku di sini karena bacem ini masih belum populer di kalangan anak muda, jadi ini bagus banget nih, ini ada ruangan untuk kita sehingga nantinya mungkin dari si menu ayam bacem ini kita bisa melakukan inovasi dan juga menjadi menu yang bisa tap in ke arah sana, ke arah anak muda, dan jadi menu yang kekinian yang emang ngambil si segmen anak mudanya ini gitu. Jadi misalkan di sini tuh ada kayak beberapa ide inovasi produk sih yang kita propose, kayak misalkan ayam suwir bacem plus nasi, atau mungkin kayak
ayam tepung dibalur saus bacem yang ala-ala Korea plus nasi gitu. Iya. Jadi biar menurut aku itu kayak arah yang bagus. Jadi biar anak-anak muda tuh juga tidak melupakan rasa tradisional Indonesia itu adalah bacem. Dan atau enggak bisa juga kayak nasi tapi pakai ayam kulit yang dibacemin gitu. Iya, Jadi kayak rasanya tuh kayak kan sekarang udah banyak yang rasa pedes ya. Nah, kita buat bacem pedes gitu. Iya. Jadi kayak manis pedes gitu. Kulitnya ya pedes manis. Iya, enak banget sih. Dan nggak tahu ya, tapi kayak aku yakin aja kayak bacem tuh belum ada yang belum ada sama sekali gitu loh. Jadi tuh emang ada ruang nih untuk kita improve di sana. Terus yang kedua, yang target market juga aku mungkin setuju juga. Itu kayak mungkin lebih ke skewed dan ke 17 sampai 35 tahun, sehingga nanti buat itu menjadi kayak primary target market kita, sehingga jadi nanti secara komunikasinya juga lebih enak ngarahnya itu ke sana. Sama yang terakhir itu sama juga lebih memperkuat USP-nya, lebih meng-highlight produk ayam bacem dengan tap into kekinian atau tren-tren sekarang ini. Nah, kita lanjut ke yang kedua itu promotion. Nah, current isunya kita mau lebih fokus ke sosial medianya Chicken Spade atau Instagram sih lebih fokusnya. Jadi yang pertama itu kan Dimas juga udah pernah cerita ya kalau Chicken Spade itu pernah salah strategi pas di awal. Jadi pas awal launching itu langsung ngasih diskon dan brandnya tuh bisa dilihat customer adalah brand yang promo driven. Nah, jadi maksudnya adalah konsumen itu akan melihat brand tersebut akan sering ngasih potongan harga gitu. Jadi takutnya itu mereka akan beli ketika harganya lagi promo aja nih. Nah, nanti ketika kita harganya harga normal, mereka itu nggak beli. Jadi menurut aku seharusnya kita kalau bisa menghindari nih perception konsumen kita dilihatnya sebagai promo driven, karena nanti akan ngaruh juga ke salesnya kita. Lalu kita lanjut ke Instagram. Kalau menurut kita berdua itu Instagramnya Chicken Spade masih terlalu kaku sih. Jadi kayak bawa storytellingnya si Chicken Spade ini. Kan tadi Dimas juga cerita kalau Chicken Spade ini selain menonjolkan ada nasi kulit, bacem, dan juga kan mau ngebawa permainan kartu juga kan. Menurut kita berdua tuh permainan kartu ini tuh harus dibawa vibes-nya ke dalam Instagram. Yaitu kayak bisa contoh permainan poker gitu ya, kayak teka-teki yang melibatkan permainan poker atau permainan kartu-kartu lainnya gitu. Nah, cuman on top of that, menurut kita berdua Estetik ya? iya, menurut gue estetik sih. Maksudnya kayak bener fotonya tuh niat banget. Dan sebenarnya tuh kalau kita lihat yang gak ngebuka satu-satu Instagramnya dari jauh tuh kayak rapih gitu kan. Iya, rapi. Iya, cuman mungkin masih lebih harus dirapihinnya tuh ngarahnya ke arah anak muda. Nah, target marketnya kan masih 17 sampai 55, tapi kalau mau di arah ke arah muda tuh harus lebih harus sedikit diubah gitu. Terus yang terakhir itu kalau target marketnya masih mau fokus on anak muda, better tuh pakainya Instagram Ads atau YouTube Ads ditimbang Facebook Ads gitu. Cuman kalau pengalaman aku ya guys, kalau YouTube Ads menurut aku tuh lumayan harus nge-invest lumayan tinggi sih, soalnya kan dia kan akan lebih ke video, jadi mungkin kita bisa maksimalin di Instagram Ads. Iya, di Instagram Ads. Nah, untuk promotion solusinya adalah yang pertama, jadi dari segi communication approach itu kan sebenarnya ada dua arah nih guys. Jadi ada emotional benefit atau functional benefit nih kira-kira yang mau ditonjolin. Nah, menurut kita berdua untuk Chicken Spade akan lebih bagus, akan lebih cocok gitu ya kalau kita nonjolinnya ke arah functional benefit, yaitu ketika nge-highlight si ayam bacemnya itu. Dan juga nanti mungkin secara approach akan lebih ke arah storytelling yang emang cocok dan relevan untuk youth. Dan juga secara communication-nya itu kita nggak boleh lupa nih dengan purpose-nya Chicken Spade. Jadi di sini yang kita tawarkan adalah kita nantinya bisa lebih nge-tweak lagi atau ngarahin ke arah Chicken Spade sebagai pelopor ayam bacem kekinian. Wah, itu keren banget sih. Jadi nantinya dengan identity Chicken Spade yang baru, orang itu juga akan ngerti juga nih kenapa namanya adalah Chicken Spade. Kan yang tadi adalah ceritanya tentang kartu dan juga ngebawa background-nya tentang dulu pas kuliah di Jogja suka main kartu dan juga suka makan gitu. Jadi orang tuh akan lebih penasaran juga kayak kenapa sih namanya Chicken Spade. Dan menurut aku tuh story-nya di balik Chicken Spade ini ketika Dimas sama temen-temennya suka main kartu dan juga suka makan bareng di Jogja, menurut aku tuh itu unik banget. Dan kalau menurut aku ya, menurut aku malah
itu harus diimplementasikan ke Chicken Spade-nya itu sendiri. Jadi biar benar-benar berasa apa ya, ada story gitu di balik brandnya. Setelah itu kan udah dengan identity Chicken Spade, kita udah ngedefine. Nah, menurut aku nantinya juga dengan udah ngedefine kayak gitu tuh, itu bisa jadi opportunity juga untuk ngelingin elemennya si Spade yang tadinya tradisional menjadi fusion atau yang menjadi tap in to trend atau kekinian. Sama yang terakhir, menurut kita juga mungkin bisa nih kita nyantumin kayak claim superiority. Contohnya misalkan pelopor ayam bacem nomor 1 di Indonesia. Ini keren banget sih, dan juga ini juga yang aku pelajarin. Kalau misalkan kayak ada klaim-klaim kayak gitu tuh biasanya konsumen akan lebih percaya gitu dengan terhadap brandnya itu, karena wah ini ada klaimnya, jadi malah penasaran gitu buat nyobain. Apalagi ini juga klaimnya adalah pelopor ayam bacem nomor 1 Indonesia yang mungkin sebelumnya itu belum ada gitu. Jadi benar-benar ada opportunity sih untuk kita tap in ke sana. Atau bisa juga pelopor ayam bacem kekinian di Indonesia. Itu kan lebih masuk nggak sih? Salah, pelopor ayam bacem kekinian nomor 1 di Indonesia. Next ya, untuk Instagram ini yang tadi melanjutkan dari Inga, ini juga lebih dibuat ke arah storytelling tentang brandnya itu sendiri. Terus mungkin ya kalau menurut kita bisa nih kayak nanti arah komunikasinya tuh kayak ada masukin elemen Jawa-Jawanya gitu biar agar memperkuat brandnya sendiri. Soalnya kan awal mulanya kan di Jogja, dan lucu aja sih menurutku gitu kalau ada Jawa-Jawanya. Kayak kartu tapi pakai Jawa. Oh iya. Iya, tapi lucu aja gitu sih. Terus yang kedua tuh rapihin lah highlight juga sih, dan mungkin covernya bisa dibuat sama semua atau nantinya kan bisa lebih atraktif juga pas buka Instagram. Terus juga ini sebenarnya ini juga penting banget, dan ini juga sebenarnya kita terapin juga sih buat diri kita, itu konsisten juga untuk posting di Instagram atau social media. Terus yang keempat juga mungkin bisa nih kolaborasi masuk ke festival-festival online gitu, atau kayak GoFood Festival. Dan mungkin secara awareness aku kurang tahu sih, tapi mungkin kalau dari bayanganku ya, Chicken Spade tuh mungkin awarenessnya udah lumayan tinggi sih. Kalau aku lihat dari Instagramnya juga udah pakai beberapa influencers juga kan. Jadi menurutku secara awareness menurut aku it should be fine. Cuman mungkin kalau kita dengan tap in ke festival itu bisa nge-reach lebih banyak orang lagi gitu. Sama yang terakhir mungkin bisa nge-cut down price promotion, dan mungkin kita bisa ngelakuin eksperimen sih. Misalkan 3 bulan kita reduce gitu price promotionnya, yang tadinya 3 atau 4 kali dalam sebulan, mungkin kita bisa coba 1 sampai 2 kali gitu. Nanti kita bisa nganalisa lagi sih dari sana apakah kayak trennya turun atau stabil atau malah naik. Sorry guys, tadi ketinggalan satu lagi. Nah, mungkin nanti juga kita bisa cek juga sih kayak kenapa sih orang-orang itu belinya cuma pas lagi promo aja. Apakah mungkin awareness-nya itu kuat banget ya pas lagi promo. Nah, mungkin apakah level awareness ketika lagi promo itu harus kita implementasi ke ketika harga kita tuh normal gitu. Nah, untuk mengimplementasikannya kita bagi menjadi beberapa fase nih. Kita bagi jadi 4 fase, dan timelinenya ini tuh timeline yang harus dilakukan selama 1 tahun. Dari fase 1 itu ada brand purpose, fase 2 ada market research, fase 3 adalah awareness, dan fase 4 adalah engage atau repeat. Jadi kita dari yang pertama dulu. Yang pertama itu fase 1 brand purpose. Nah, timelinenya ini tuh harus selama 1 bulan. Selama 1 bulan ini harus melakukan apa sih? Chicken Spade harus melakukan yang pertama kuatin storytelling atau cerita yang mau dibawa. Lalu yang kedua, Instagramnya harus dibuat lebih engaging, yang seperti tadi kita bilang storytellingnya bisa dibawa ke Instagram. Dan yang terakhir adalah kuatin main star-nya. Main star-nya ini apakah kalau ayam kulit berarti harus benar-benar dibikinin di highlight lagi nih, atau kalau misalnya memang mau yang bacemnya tuh dikuatin lagi gitu. Karena kalau menurut kita berdua, karena kan Chicken Spade ini kan USP-nya itu adalah si ayam bacem kan. Jadi menurut kita berdua si bacem ini nih yang bisa jadi main starnya si Chicken Spade gitu. Fase 2 itu adalah market research. Nah, timeline-nya itu kurang lebih selama 2 bulan, dan next action-nya tuh apa sih? Market research dengan purpose yang baru. Yang kedua itu kita taruh market research. Kenapa? Karena kan kalau small business itu nggak ada akses ke big data kan. Jadi dengan kita kuatin storytellingnya kita, jadi kita bisa tahu nih tipe-tipe customernya si Chicken Spade itu seperti apa, dan target yang kira-kira cocok dan harus disiapkan Chicken Spade itu seperti apa gitu. Jadi selama fase 2 ini Chicken Spade juga harus
testing market sih, testing konten, testing market, survei, terus bahkan kalau bisa buat FGD juga bikin fokus group discussion sama orang-orang random aja gitu. Pokoknya di fase ini tuh pokoknya harus yang paling banyak bereksperimen. Kalau untuk fase 3 awareness di sini kira-kira timelinenya adalah 3 bulan. Mungkin di sini nanti actionnya sebenarnya ini simple sih, kayak lebih ke kita mainin ke digital marketingnya aja ya. Berarti kayak ngealokasin ads ke target market yang lebih sesuai gitu. Atau misalkan kalau contoh target marketnya itu adalah youth di 17 sampai 35, mungkin kita bisa coba nih guys masuk ke TikTok atau mungkin di Instagram. Apalagi aku sebenarnya udah sempat ngecek sih Chicken Spade itu ada TikToknya ya, kalau nggak salah. Ada. Iya, ada TikToknya. Nah mungkin kita bisa lebih utilize di sana. Kan lumayan tuh TikTok ngedance gitu. Sama udah sih sama Chicken dance. Tapi lucu tuh bikin chicken dance kan? pakai ini kostum ayam. Iya lucu banget. Tapi ini warna hitam kan biar bacem. Iya. Nah, kan Tapi kan lucu logonya bukan hitam ayamnya. Terus sama mungkin bisa kayak micro influencer di Instagram atau TikTok gitu. Oke, terus yang fase keempat adalah engagement atau repeat. Di sini next actionnya mungkin bisa nyoba ada masuk ke bazar atau kayak GoFood Festival, pop-up market dan sebagainya. Di sini timelinenya kurang lebih di 6 bulan. Jadi ini timelinenya kira-kira tuh selama 1 tahun harus melakukan apa aja. Di sini ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ya, soalnya masih baru. Ya, itu sih Dim yang tadi sudah kita analisa. Mungkin Dimas ada komen atau masukan? Boleh, ada beberapa yang pengen aku tanya. Kita kan memang brandnya kan belum terlalu terkenal. Keseringan ngasih promo harga. Nah, mau tanya gimana ya biar orang tahu gitu kan. Padahal kan kita brandnya belum terkenal tuh. Kalau maksudnya ngasih promo harga ini kan sebenarnya biar orang itu notice gitu. Karena belum terkenal makanya kita kasih promo harga gitu. Nah, selain ngasih promo harga, ada lagi nggak sih strateginya gitu biar orang itu tahu gitu. Nah, kita juga sebenarnya udah pakai Facebook Ads, tapi datanya itu adanya di Instagram Ads gitu. Nah, makanya kita juga bingung nih maunya biar orang tahu dulu ya, terus nyobain, terus baru repeat order gitu kan, teorinya kan gitu. Cuma mungkin sampai saat ini juga kurang pas gitu, apalagi pas pertama ini memang strategi di awal pas kita ngasih diskon memang ada kesalahan teknis sih untuk perasanya, jadi kurang pas gitu, makanya nih kita perbaiki terus ke setelahnya seperti itu. Oke, pertama menurutku itu good question Dimas, karena menurut aku tuh ngasih promo buat brand itu penting banget ya, apalagi nantinya promo itu akan ngasih impact juga kan buat brand kita, buat sales kita. Nah, yang aku pelajarin kan promo itu sebenarnya ada macam-macam kan, ada cut price promotion atau mungkin ada juga promo tuh kayak namanya adalah promo bundling. Itu ketika kita misalkan bundling itu maksudnya kolaborasi gitu ya sama brand lain, misalkan dengan beli Chicken Spade kamu bisa mendapatkan satu minuman boba misalkan kayak gitu. Dan yang aku pelajarin juga setiap promo itu dia itu sebenarnya ada tujuannya masing-masing. Misalkan kayak cut price promotion itu aku setuju banget sama Dimas, itu emang sebenarnya buat awal-awal itu cocok buat ngasih cut price promotion biar nge-boost up awareness-nya. Atau mungkin misalkan kayak ada juga promo yang arahnya tuh lebih ke engaging yang bisa nge-retain customer kita, tapi itu mungkin bisa di next phase kali ya, maksudnya kalau misalkan secara awareness-nya itu udah kuat. Cuman kalau menurut aku untuk Chicken Spade, selain kita bisa ngasih cut price promotion, mungkin kita bisa ngelakuin promo bundling bersama dengan brand yang secara penetrasi atau mungkin kayak secara performa itu dia udah keren. Jadi istilahnya kita tuh yang kayak riding on their hype gitu. Jadi kayak kita minta tolong mereka kayak bantuin kita dong nih buat sama-sama nih kita naikin lagi brandnya kita dengan cara kayak kita tuh nempel ke brand yang udah misalkan lebih tinggi di atas kita gitu. Jadi mungkin kalau menurut aku kamu bisa ngelakuin bundling sih. Mungkin misalkan kayak sama teman-teman kamu yang punya kayak F&B bisnis, atau mungkin kalau menurut aku bisa kayak kita coba nih nggak sama F&B bisnis, misalkan kayak sama bisnis juga yang lain tapi bukan di industri makanan. Nah itu
gitu menurut aku tuh kayak kalau kayak promo-promo itu kita wajib untuk nge-explore sih. Jadi nanti setelah udah kita explore kita bisa ngeliat lagi kira-kira nih dari promo-promo kita yang impactnya paling tinggi itu yang mana. Kalau dari aku paling nambahin dikit ya. Iya kalau misalnya mungkin kalau yang promo sebenarnya kan itu oke juga kan. Maksudnya yang penting jangan terlalu sering gitu. Promo ini bisa diimplementasi buat kayak hari-hari besar, kayak ceritanya tuh kayak Idul Fitri kita promo loh diskon berapa persen, atau promo loh buy one get two free gitu. Idul Fitri, Natal, Tahun Baru. Jadi yang benar-benar hari-hari besar aja. Atau mungkin Valentine bisa kayak kita promo loh 1 nasi 2 ayam biar bisa makannya berdua sama pasangan gitu. Atau kayak promo nih buat jomblo bisa diskon 15% gitu-gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau misalkan kayak kita lihat strategi tetangga itu kayak salah satu ada food chain yang besar. Menurut aku ini lucu banget sih promonya. Misalkan tiap hari Rabu mereka tuh punya promo yang misalkan nama-namanya tuh kayak misalkan nama Anggi, Inga, misalkan Dimas itu kalau namanya KTP itu, terus ada promo. iya, Dengan itu tuh kayak bisa gitu loh. Apalagi yang lucunya tuh kalau kamu pakai nama-nama emang orang yang lahir di Yogyakarta dan namanya tuh yang cukup familiar ya kan. Jadi lucu sih, maksudnya that kind of promo yang nggak bikin kita boncos juga sih. Soalnya kan kalau cut price promotion kan ini kan kasih impact ke brandnya kan ya Diem. Atau aku bisa punya ide juga sih, tapi kayak lebih ke giveaway gitu. Jadi ceritanya nih sebulan sekali tiap tanggal berapa kayak kita mau ngadain giveaway nih, caranya kalian story apa sih yang kalian paling suka dari Chicken Spade, atau bisa juga kayak kalian sebutin dong permainan kartu yang kalian suka dan kenapa, as simple as that gitu. Mereka cuman IG story doang dan kita bisa tingkatin awareness menu makanan kita, dan kita juga bisa tingkatin si brandnya itu sendiri. Sama tadi misalkan di IG stories gitu ya, mereka kan nggak melihat si Chicken Spade belum terlalu kelihatan. Gimana caranya biar mereka ngelihat ya, baru kita nanti misalkan di IG story atau di feed gitu kan ngasih tahu ada bundling atau ada tadi menu A menu B gitu kan. Ini sebenarnya masukan sih, dan ini sebenarnya lebih ke dari pengalaman teman-teman aku yang emang punya yang baru start bisnis juga. Jadi kalau mereka itu awalnya kan dari keluarga dulu ya, keluarga terus emang bener-bener orang yang mereka kenal dulu aja sih gitu. Dan apalagi kan kalau Chicken Spade ini satu timnya isi 3 orang kan, jadi cakupannya tuh kayak bisa lebih luas gitu kalau menurut aku ya. Mungkin bisa start dari yang kita kenal dulu aja kalau menurut aku. Kita juga bisa minta bantuan si partner kolaborasi kita buat sama-sama nyebarin nih kalau kita tuh ada kolaborasi bareng gitu sih. Sebenarnya social media tuh udah senjata paling ampuh ya, tapi gimana caranya kita ngemas promo kita dengan konten yang menarik yang bisa bikin orang tuh mau tetap stay di social media kita gitu. Jadi mungkin kamu juga nanti bisa nge-treat si Chicken Spade itu di Instagramnya bisa sebagai kayak partnernya anak muda gitu. Jadi bukan cuman yang kayak bener-bener sekedar social media ini ya hanya menjual produk, tapi kamu bisa bikin itu jadi kayak sebagai partner anak muda. Kalau misalkan lo lagi bosen pengen baca sesuatu yang seru atau kayak heaven, bisa nih buka si Chicken Spade ini. Ini sifatnya lebih ke paid promotion sih. Bisa aja Chicken Spade tuh masuk ke akun-akun Instagram ya foodies gitu, foodiesnya Instagram such as contohnya ini ya aku sebutin Jakarta Food Bank gitu. Itu kan udah gede banget ya dan udah trusted banget di kalangan bukan anak muda aja, maksudnya kayak di kalangan semua orang gitu. Menurut aku bisa juga masuk ke sana gitu. Gimana ada komen nggak? Ya udah sih cuma itu aja, bingung maksudnya gimana caranya orang itu notice Chicken Spade ini kan bukan brand yang udah terkenal nih kan gitu. Nah, makanya gimana caranya orang itu notice, orang itu tahu ada Chicken Spade dan dia mampir ke IG dan akhirnya membaca tadi promo banding atau yang lain-lain gitu. Sebenarnya lebih ke arah situnya gitu. Kalau boleh aku simpulin, benang merahnya sebenarnya lebih ke kontennya sih. Iya nggak? Kalau menurutmu gimana? Rajinin ya? Enggak, maksudnya kontennya dibuat yang itu tadi, yang atraktif, yang orang tuh akan kalau pertama kali ngeliat nih dari misalkan kita ngelakuin Instagram Ads, ya udah kan Instagram Ads tiba-tiba muncul gitu kan.
kayak kontennya menarik nih, jadi sehingga orang tuh akan ngebuka Instagram kita dan melihat langsung kan kayak ada promo kita atau kayak malah konten-konten kita yang lain. Jadi menurutku dari kontennya sih. Jadi cara buat masuk ke kontennya tuh sekarang ada 3 Instagram ads, paid promotion, micro influencer. Buat dia masuk ke dalam page-nya gitu. Buat masuknya. Iya. Gimana cara ngeritinnya, kontennya harus menarik gitu kan. Ada lagi Dim? Udah sih paling lebih ke arah situnya aja sih, soalnya susah banget nih narikin orang biar tahu aja dulu, biar nyoba aja dulu kan gitu. Cuma yang lainnya nanti juga akan coba ngikutin sih perasaan. Makasih banget nih udah dibantu nih Sandi kayak gini. Kita berdua juga makasih banyak nih udah percaya sama kita untuk ngebantu Chicken Spade, dan kita berdua juga enjoy sih pas menganalisanya. Excited sendiri ya. Soalnya kayaknya target marketnya juga lumayan masuk kan ke kita. Iya, dan mau minta maaf karena timelinenya jadi mundur. Oke guys, itu tadi hasil analisa kita untuk Chicken Spade. Buat teman-teman subscribers Giga Nasution lainnya yang juga mau kita bedah-bedah bisnisnya, bisa langsung ke alamat email di bawah sini. Dan tunggu nanti respon dari kita berdua. Dan juga semoga kalian bisa mendapatkan insight atau ilmu ya dari video kita tadi. Dan hopefully you like the video. So don't forget to like, comment, and subscribe. Dan tulis juga kolom komen di bawah video apa lagi yang pengen kita berdua bawain buat kalian. Oke, dan juga terakhir guys, ini juga meng-highlight satu hal lagi, bahwa tadi kita berdua purely sharing, bukan bermaksud menggurui, sharing based on our knowledge dan juga experience. Yes. Jadi semoga bermanfaat dan see you in the next video. Bye-bye.